Hey hey hey, sadayana kumaha daramang. Kali ini Udin mau bahas alur cerita sebuah film aksi tapi bukan dari negara Korea, yang mungkin sadayana sudah menonton, mendengar atau tahu. Tapi gak apa-apa, Udin akan bahas kembali alur cerita singkatnya. Tidak banyak ngomong, langsung saja. Inilah dia, Equalizer. Intro dulu, jangan lupa subscribe supaya Udin tambah semangat. Oke, pagi hari yang cerah di sebuah kota yang biasanya orang-orang yang mempersiapkan diri untuk berangkat kerja, kecuali Udin yang pengangguran ini. Hai. Dia adalah Mr. Mikal. Sebut saja Mik biar gampang. Dia bekerja di sebuah toko supermarket kayak IKEA. Lumayan lama sudah bekerja, dilihat dari keakraban seorang senior. Mik mempunyai teman, dia adalah Ralphie. Ini orangnya yang bercita-cita sebagai security, namun terhalang oleh berat badan yang tidak ideal. Mik berteman baik dengan Ralphie, sehingga Ralphie meminta Mik untuk membantunya. Bisa disebutkan sebagai pelatih, karena makan yang tidak harus dimakan. Bingung? Maksudnya makan karbo tinggi. Dia sedang diet, sebentar lagi tes security. Ralphie hanya bisa mengiyakan saja yang diberi nasihat oleh Mik. Malam tiba, seperti biasa dia selalu mengunjungi sebuah warung Mang Jack untuk ngeteh saja. Tehnya pun dia bawa dari rumah, berarti hanya memesan airnya saja. Wow, sangat irit. Selalu membawa buku dan selalu membacanya, entah buku apa. Ini adalah Alina, wanita pekerjaannya selalu setiap malam. Ya, kalian pasti tahu. Dia selalu nongkrong menunggu pelanggannya di warung Mang Jack demi membiayai kehidupan. Hanya pekerjaan itu saja yang dia punya. Malam kedua setelah Mik pulang bekerja, seperti biasa dia melakukan hal yang sama, yaitu nongkrong di warung Mang Jack dengan wanita yang sama, datang nongkrong menunggu pelanggan, tetapi dengan raut wajah wanita yang kurang bahagia dengan kesedihan di tampaknya. Mik mulai curiga dan Jack pun karunya dilihat dia menggratiskan minuman itu. Setelah datang mobil pelanggannya, Slavi menelpon. Slavi adalah pria yang bertanggung jawab atas wanita-wanita pengentri seperti madam kayak gitu. Sedangkan dia laki-laki, apa ya? Halah. Lanjut, Alina tidak mau. Slavi memaksa untuk melakukan pekerjaannya. Terpaksa Alina mau. Paginya, Mik sedang melatih Ralphie melatih fisik. Dia hampir menyerah dengan dorongan nasihat Mik. Ralphie melanjutkan demi menjadi seorang security. Malam pun tiba lagi, tapi dengan keadaan yang berbeda. Alina lebih dulu berada di warung Mang Jack. Dengan muka agak lembab, Mik datang membawakan makanan. Dengan merasa canggung, Alina curhat tentang kehidupannya sehingga menjadi akrab dan pulang bersama melanjutkan mengobrol. Sesampai untuk berpamitan karena arah jalan pulang berbeda, tiba-tiba mobil berhenti. Ini dia Slavi, bosnya Alina. Slavi memarahinya dan menampar. Tadinya Mik mau membantu, Alina melarangnya karena tak apa, lalu bergegas pergi dan memberikan kartu nama. Mik kepikiran setelah itu, entah kenapa dia peduli, mungkin dia dilahirkan untuk menolong. Tidak biasanya kalau nongkrong di warung Mang Jack, Alina datang. Sudah 2 malam Alina tidak ada dan Jack mendapatkan informasi Alina di UGD, dirawat karena mendapat pukulan di wajahnya. Mik bergegas menolongnya. Melihat di ruangan ada wanita teman Alina, Mik hanya menunggu di luar. Teman Alina datang, bersedih bergetar tangannya sampai-sampai air minum tumpah. Mik membantunya dan berkenalan, dan berceritalah teman Alina itu, yang intinya Alina ingin berhenti bekerja jadi wanita pengencrit, tetapi Slavi menolak dan apabila berhenti akan dibunuh gitu. Di sebuah klub punya Slavi, ketika sedang mengobrol, Mik masuk. Slavi kaget, kok bisa masuk padahal ada penjaganya. Mik meminta bernegosiasi membeli Alina seharga $9.800 untuk membebaskannya. Slavi menolak, kalau mau cena $9.000 untuk 1 bulan. Mik dengan tatapan tajam mengambil lagi duitnya, bergegas kembali. Sesaat di pintu, menoleh kembali sambil mengunci pintu, dan terjadi. Dalam 19 detik bisa membunuh semuanya. Kata Mik, diberi duit secara baik-baik, malah pilih yang buruk. Hehehe. Polisi melakukan investigasi, mendatangkan seorang pria yang mahir yang dulu seorang militer yang didatangkan oleh bos besar Pushkin. Pushkin adalah bandar besar juga, bosnya Slavi. Kematian Slavi mengganggu bisnis Pushkin, makanya mengirim seorang pembunuh bayaran yang hebat. Lanjut,
Polisi pun adalah bawahan Pushkin. Karena polisi itu dibayar dan digaji oleh Pushkin. Sampingannya kayak gitu deh, mereka saling bekerjasama untuk membunuh pemburu Slavi. Mereka mengira pembunuhnya antar kelompok, antar bisnis. Pagi pun tiba, Mick mencari Ralphie karena dia tidak ada di toko. Lalu menanyakan ke atasan Ralphie, ternyata keluar dari kerjaan tanpa mengirimkan surat pengunduran diri. Mick curiga pasti tidak baik-baik saja. Sepulang kerja, Mick menemui Ralphie di toko ibunya. Mick menanyakan hal itu. Ralphie beralasan ingin membantu dan menjaga ibunya. Tokonya kebakaran. Bagi Mick itu mencurigakan, langsung membantu membereskan. Scene beralih ke sebuah industri bangunan. Ini Frank bersama Teddy menemui kelompok persaingan. Menyangkal tentang pembunuhan. Sedikit adu omong dan terjadi. Frank sangat kaget dengan keganasan Teddy. Scene berpindah di toko ibu Ralphie. Ternyata ini penyebabnya. Polisi yang korup meminta jatah. Mereka yang menyebabkan kebakaran. Mick yang masih di sana menunggu posisi yang tepat menghampiri polisi korup itu, lalu menghajarnya, menasehatinya bahwa polisi itu melindungi, melayani, menegakkan hukum keadilan, bukan pungli. Polisi-polisi itu mengembalikan yang bukan haknya akibat ancaman dari Mick. Ingat dulu wanita ini yang pernah bertemu Mick di rumah sakit temannya Alina. Si Teddy menemuinya, mengancamnya agar mengaku siapa itu Mick berkulit hitam. Karena dulu dia pernah ditanya tidak mengaku. Teddy melihat CCTV merasa dibohongi lalu mendatangi wanita itu. Makanya ditanya yang sebenar-benarnya. Wanita itu kenal dengan Mick saat di rumah sakit. Teddy lalu membunuhnya dengan cara ditikam. Dia telah membohongi Teddy ini. Teddy pun menemukan siapa pembunuh Slavi dan melakukan investigasi lagi bersama polisi-polisi korup itu. Masalah pun mulai muncul lagi di sebuah toko. Si Jen sebagai kasir dirampok secara diam-diam. Mick membantunya dengan kekuatan insting yang tinggi. Mick mulai paham, menyerahkan uang dan cincin itu, lalu membuntutinya, lalu mulai beraksi. Tidak dilihatkan aksinya, tahu-tahu ada cincin saat Jenny buka mesin kasir. Dan Mick menaruhkan sebuah palu. Edas, hanya palu dia yang punya. Malam itu di rumah Mick, lagi-lagi insting Mick benar-benar hebat. Pas dibuka, Teddy muncul. Mick tidak tahu atau belum tahu siapa Teddy ini. Taunya dia seorang polisi investigasi. Teddy mewawancarai dan menunjukkan sebuah foto wanita yang dibunuhnya. Memancing Mick yang sudah berpengalaman itu biasa saja. Teddy kembali dan pergi. Mereka berdua saling curiga-curigaan gitu deh. Lalu Mick mencoba membuat sebuah bentuk pertahanan supaya tak dicurigai, sedangkan Frank mencari informasi tentang Mick. Malamnya di sebuah warung Mang Jack, Mick seperti biasa sedang ngeteh. Datang seorang pegawai. Mick curiga ada orang baru di warung Mang Jack. Benar saja, dia hanya mata-mata. Dari kejauhan, Teddy dan yang lainnya mengincar dan membututi mencari Mick yang bersembunyi. Melumpuhkan satu polisi terus mengejarnya sampai ke rumah Mick. Menggeledah mencari Mick, menjebak Teddy dan meninggalkan obat serta tiket penerbangan supaya ketipu. Tapi Teddy tidak begitu percaya lalu meninggalkan rumah Mick. Ternyata Mick berada di sebuah rumah satu lagi. Di depannya dia sedang menyembuhkan luka tembakan dengan madu asli yang panas yang dipanaskan, serta pengawasan yang dulu pernah dia taruh kameranya. Benar-benar intelijen. Keesokan paginya, jauh dari kebisingan kota, Mick menemui seseorang teman lamanya dari intelijen. Ternyata Mick adalah seorang agen rahasia yang pensiun. Pantas punya kehebatan di atas rata-rata. Mick mencari informasi tentang si Teddy, lagi-lagi pakai orang dalam intelijen. Ternyata Teddy Lenson, nama aslinya Nikola Itechenko, anak buah bos mafia Pushkin, cerdas dan hebat, mantan ketua polisi rahasia. Mick langsung bergegas pergi menemui anak buah Teddy, mengancam dan menginterogasi bisnis Pushkin di dalam mobil yang diisi oleh asap knalpot hingga sesak napas, dan akhirnya mengaku membawanya ke tempat bisnis Pushkin. Mick mendatangi sebuah gudang uang yang cukup banyak, penyimpanan uang, dan sedikit adu omong dengan penanggung jawab tempat itu.
dan Mick berhasil menutup tudang itu serta melaporkannya ke polisi tentang hal kejahatan. Scene beralih ke Teddy yang pusing. Mick menambahkan kekacauan lagi dan anak buahnya mencari Mick tidak ditemukan. Dia sedang berbicara dengan rekannya meminta bantuan. Sesaat ingin pergi kencing, ujung-ujung Mick datang menemuinya. Pembunuh yang tadi kencing seperti biasa menasehati dan bertanya, mau sampai di sini saja atau lanjut? Kata Teddy, lanjut. Mick menemukan bukti transfer dolar-dolar itu ke hakim, wali kota, kepolisian, dan lain-lain. Langsung melaporkannya serta memusnahkan barang Pushkin ini. Ini tandanya perang dimulai. Teddy yang kunjung tidak menemui Mick mempunyai ide menyandra Ralphie di toko tempat bekerja Mick. Seperti biasa orang lemah mainannya kayak gitu. Mick langsung bergegas. Ujung-ujung Mick berada di sebuah toko dan langsung melumpuhkan anak buah Teddy itu. Hampir semua anak buah Teddy dibunuh satu persatu. Ada yang digantung, ada yang ditusuk. Sayangnya Mick tertembak oleh Teddy. Meskipun tertembak, Mick sangat kuat, tak menyerah begitu saja. Lanjut, ada yang dibunuh dengan bor. Berkelahi dengan pria besar, Mick tertusuk tetapi masih dimenangkan oleh Mick. Dengan daya lemah, Teddy mengambil kesempatan memojokkan Mick dan Ralphie. Ledakan membunuh anak buah Teddy. Ralphie yang memojok ditemukan oleh Teddy yang mau dihabisi. Dari arah belakang, Mick datang dengan gegahnya langsung menembak Teddy hingga tak berdaya. Teddy melawan orang yang salah. Teddy belum mengenal Mick sebenarnya. Dia masih kebingungan. Bisa-bisanya sehebat itu. Mick langsung menghabisinya. 3 hari kemudian di Moskow, di sebuah kerajaan Pushkin, Mick mendatanginya. Pushkin yang sedang mandi dikejutkan dengan munculnya Mick hebat dan membunuhnya dengan cara setrum. Mick menghabisi sampai ke akar-akarnya. Walaupun tadi ditawari seberapa uang yang kau mau, Mick menolak. Keren bukan? Tidak seperti di sini. Salah. Maksudnya di Konoha. Alina hidupnya berubah. Kerja halal dan tenang. Mick begitu pula, tenang dan damai. Dilihatkan di dalam video, Mick masih ada pekerjaan. Mungkin kan ada kelanjutannya. Hehehe. Kesimpulannya adalah tetap saling menolong, yang kesusahan tanpa memandang siapapun dan tanpa pamrih. Bukan tangan kanan menolong dan tangan kiri pegang kamera. Lihat Mick, meskipun sudah ditawarkan uang banyak tapi tidak mau. Saya Udin, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat